Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel YouTube Om Item, channel yang membahas bougainville yang membuat hati tenang, nyaman dan senang. Karena insya Allah orang yang senang pasti sehat. Oke teman-teman, hari ini kami akan membuat tutorial sambung pucuk yang diminta oleh Bang Dedi Prayitno di channel YouTube Om Item, meminta kami untuk membuat tutorial menyambung pucuk. Nah kebetulan hari ini kami langsung merespon apa yang diminta oleh Bang Dedi dengan menggunakan beberapa jenis. Nah sekarang telah kami siapkan, di depan kami ada 4 jenis bougainville, yaitu yang pertama ungu variegata ungu, yang kedua jenisnya numpuk yang ini, yang ketiga merah cabe, yang keempat adalah warna kuning. Oke teman-teman, ikuti saja kegiatan kami, tetapi ingat sebelum dimulai jangan lupa like, komen dan subscribe di channel YouTube kami. Berilah komentar yang positif untuk membantu perkembangan channel YouTube kami. Oke kita mulai saja hari ini. Jadi pertama-tama yang kita harus lakukan adalah pemilihan bahan. Nah hari ini kami menggunakan bahan kecil sederhana untuk membentuk atau menyambung channel YouTube, menyambung bougainville dengan bahan sederhana. Pertama-tama kita harus memilih bahan yang sesuai dengan pucuk yang akan kita sambung pada terhadap jenis bougainville atau induk bougainville yang telah kita siapkan, supaya dia sesuai antara cabang atau ranting yang akan kita sambung dengan ranting induk dari pohon bougainville itu, supaya seimbang. Oke kita mulai saja, ada 4, jadi kita sambil menyortir kita motong ya. Kita siapkan ada 4 bagian ya. Bagian pertama yang ini pertamanya, terus bagian kedua kita akan gunakan di sebelah sini ya. Ini warna aslinya warna oranye. Yang ketiga kita akan menggunakan di bagian sebelah sini ya, bagian sebelah sinilah ya. Itu jadi kita potong aja dulu mana bagian yang akan kita gunakan. Nah yang keempat mungkin kita menggunakan di bagian sebelah sini ya. Oke teman, setelah kita melakukan pemotongan, persiapan cabang yang akan kita sambung, kita gunakan silet untuk membuang bagian yang tadi awalnya di saat kita menggunting, kan digunting itu ada bagian tumpul. Jadi di sini di bagian ini agak tertekan, sehingga kita harus membersihkan bagian tersebut. Nah seperti ini, sehingga tidak resiko dari sambungan kita itu lebih gampang atau lebih mudah tumbuh ya. Setelah itu kita siapkan bahan, ini variegatanya ini. Oke setelah itu teman-teman boleh perhatikan di video di kamera, kita memotong atau mengiris 2 bagian
yaitu kiri dan kanan atau atas dan bawah sama besarnya. Seperti ini. Usahakan waktu mengirisnya itu pastikan dia sama besarnya. Nah, yang kedua, kita memecah di bagian cabang yang akan kita sambung, di mana saja yang kita pilih, seperti ini. Ya. Setelah kita iris, kita pasangkan tunas yang telah kita iris di dua bagian di cabang yang telah kita pecah. Seperti ini. Perhatikan teman-teman. Satu hal yang paling utama adalah di saat penyambungan yang harus benar-benar kita perhatikan adalah pastikan di salah satu bagian atau satu sisi dari bougainville itu, antara mana saja, kiri atau kanan, muka atau belakang, supaya bagian salah satu sisinya itu harus rata. Jadi caranya kita memastikan sudah rata itu dengan cara meraba. Kalau sudah rata cukup. Tapi kalau belum rata, pastikan dia sudah rata. Dan ingat, bagian irisan itu harus terbenam atau tertanam betul di dalam batang yang telah kita pecah, sehingga tidak terjadi pengeringan. Oke, ini teman-teman boleh lihat. Nah, setelah rata kita raba seperti ini. Dengan cara meraba, kita gunakan plastik. Biasa yang kami gunakan adalah plastik es yang telah kita tarik panjang, karena plastik es itu mudah kita tarik atau mudah melar. Es mambo katanya orang dulu. Setelah itu kita mulai melakukan proses pengikatan pertama. Oke. Nah, pastikan di saat kita mengikat atau melilit dengan cara sederhana seperti ini, pastikan harus melilitnya dengan kuat atau keras, sehingga posisi daripada tunas yang kita sambung barusan atau kita tempelkan ke dalam induk cabang barusan tidak bergerak lagi. Ya, seperti ini. Pelan-pelan saja. Nah, setelah merasa sudah cukup atau sudah benar-benar kuat, ya, pastikan lagi diikat ujung yang satu sama ujung yang lain untuk supaya plastik itu tidak mudah lepas. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, sekarang kami gunakan jenis numpuk. Ini warnanya. Begitu juga kita lakukan seperti proses yang pertama. Jadi kita iris di dua bagian. Pastikan irisan itu sama. Nah, pastikan sama. Terus kita tinggal membersihkan sedikit dari pangkal yang telah kita potong. Yang ketiga, kita langsung pecah saja ya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita sisipkan lagi pucuk yang telah kita bentuk di dua sisi. Kita iris di dua sisi, dan pastikan di salah satu sisinya dia rata dengan cara kita meraba dan betul-betul tertanam bekas irisan itu sehingga tidak terjadi pengeringan. Ya. Nah, bagi kami ini sudah rata. Langsung kita lilit lagi seperti proses pertama. Jadi sebenarnya
Proses ini tidaklah sulit teman-teman, asal kita ada kemauan. Karena sekaligus kami mengajak kepada teman-teman di mana saja berada supaya kita berkreasi sesuai dengan keinginan kita. Jangan takut untuk berkreasi. Oke, setelah kencang, kita ikat lagi kedua ujungnya seperti tadi yang pertama. Ya, sekarang yang ketiga kita menggunakan warna merah cabai. Sama juga cara dan anunya seperti cara yang pertama dan cara yang kedua, kita iris di dua bagian. Setelah itu kita siapkan. Nah, seperti ini ya, kita gini pastikan sudah. Terus kita tanamkan lagi seperti ini ya, pastikan dia rata dari salah satu sisinya. Nih, tujuan kenapa kami menekankan supaya harus rata di bagian salah satu sisinya ini, karena setiap tumbuhan kambium yang terdapat pada tumbuhan itu terdapatnya pada kulit. Jadi satu sisinya itu harus rata seperti ini supaya antara kambium tunas yang baru kita sisipkan sama kambium pohon inang ini dia menyatu. Harap siram nih kan 11. Ya, terus sekarang yang keempat, yaitu kita menggunakan warna kuning. Caranya juga sama. Ya, maaf teman-teman di mana saja berada. Kebetulan ada orang kurang waras lewat di depan kita. Oke. Jadi kami tekankan sekali lagi teman-teman, satu hal yang tidak boleh terlewatkan dalam menyambung pucuk bougainville atau tunas bougainville adalah yang pertama, pastikan dari salah satu sisi itu dia harus rata. Yang kedua, pastikan irisan yang telah kita lakukan itu benar-benar tertanam di dalam induk bougainville yang kita sambung. Nah, proses yang lainnya itu sudah biasa, jadi kita harus melakukan pengikatan supaya dia keras atau kuat. Nah, setelah proses yang ketiga ini, satu lagi proses yang tidak boleh terlupakan, yaitu penyungkupan. Ya teman-teman, jadi
Kalau kita menyambung seperti ini, kita harus melakukan penyungkupan. Di sini telah kami sediakan penyungkupan dengan menggunakan plastik yang telah kami sediakan. Sama juga ini plastik es yang ukuran besar. Apa tujuan kita menggunakan plastik untuk penyungkupan? Ya, yang pertama, kenapa kami menggunakan plastik ini? Supaya mengurangi penguapan. Ya teman-teman, gunakan plastik itu tujuannya untuk mengurangi penguapan. Ya. Nah, setelah kita sungkup seperti ini, kita tutup lagi, ikat lagi supaya tidak terjadi penguapan dan pastikan tidak bocor plastik yang kita gunakan atau berlubang, supaya tidak dimasuki sama udara, atau gunakanlah plastik yang kedap udara. Oke, seperti ini. Pastikan dia kuat. Ya, sama juga yang ketiga, dua seperti itu, ketiga pun seperti itu. Sedikit. Ada 20 ya. 7. Oke teman-teman, semoga apa yang kami lakukan ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa teman-teman berkreasi. Akhir kata kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.